Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ren Farandi, NIM 51904111145. Di sini saya akan mempresentasikan laporan seminar tematik saya yang berjudul Implementasi Keamanan Database dengan Algoritma Wigner-Cipher dan Cesar-Cipher berbasis web. Sini saya akan menjelaskan latar belakang saya memilih penelitian ini. Latar belakangnya yaitu keamanan database sangat dibutuhkan saat ini, terutama bagi perusahaan atau organisasi yang sering menyimpan data-data pentingnya yang bersifat rahasia di database dan mengirim database yang berisi data tersebut dari cabang perusahaan satu ke cabang perusahaan yang lain. Keamanan database sangat diperlukan untuk melindungi data dari kehilangan dan kerusakan data, serta menjaga data agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak memiliki izin atas data tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keamanan database selain dapat mencegah terjadinya risiko kehilangan dan kerusakan data, juga dapat melindungi data agar tidak dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perusahaan atau organisasi besar kebanyakan menyimpan data-data pentingnya di dalam database. Penyimpanan data di dalam database dapat membuat data menjadi lebih terorganisir sehingga mudah dikelola. Permasalahannya, jika dalam database tersebut tidak dilakukan dengan pengamanan, maka data berisiko untuk diakses dan dimodifikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, mengingat data yang disimpan di dalam database sangat banyak. Nah, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, maka saya memutuskan untuk melakukan penelitian untuk membuat sebuah sistem keamanan database dengan menggunakan algoritma kriptografi. Sistem keamanan ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk masalah keamanan database suatu perusahaan. Kemudian ruang lingkup. Berdasarkan uraian latar belakang tadi, saya memberikan ruang lingkup. Yang pertama, aplikasi keamanan database ini akan dibangun sampai tahap implementasi. Kemudian aplikasi keamanan database yang akan dibangun ini berbasis web. Dan yang ketiga, dalam aplikasi keamanan database ini terdapat proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kombinasi algoritma Wigner-Cipher dan Cesar-Cipher. Kemudian yang keempat, fitur sistem keamanan database yang akan dibangun ini berupa koneksi database, upload database, menu untuk menampilkan tabel database, dan button untuk proses enkripsi dan dekripsi. Kemudian yang kelima, pengujian aplikasi menggunakan black box, testing, boundary value analysis. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat dan mengembangkan aplikasi sistem keamanan database berbasis web, sehingga diharapkan mampu melindungi data milik suatu perusahaan dan mengurangi risiko data tersebut untuk dilihat atau dimodifikasi oleh pihak dari luar yang tidak memiliki izin akses tersebut. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminal karena ketatnya keamanan database, sehingga pihak dari luar yang tidak bertanggung jawab akan kesulitan ketika melancarkan aksinya. Kemudian yang kedua, mencegah penyalahgunaan data yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, melindungi database dari kemungkinan data diubah atau dilihat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kemudian saya akan melakukan demo database dan demo prototype. Ya, bisa dilihat ini adalah database saya. Di sini dilihat ada relasi tabel dari 4 tabel, yaitu tabel user, tabel database, tabel encrypt, dan tabel decrypt. Di tabel user ini terdapat 7 kolom, yaitu ID user, nama, username, email, password, telepon, dan alamat. Ya, tabel user ini digunakan oleh user nanti untuk melakukan login agar dapat mengakses sistem. Kemudian bawahnya ada tabel database, tabel DB. Di tabel database ini hanya di sistem akan digunakan untuk form upload database. Di tabel database ini terdapat 4 kolom, yaitu ID DB, ID user, file name, dan upload add. Di tabel database ini berrelasi dengan tabel user karena user ketika ingin mengakses fitur upload database harus sudah memiliki akun atau sudah
terdaftar pada akun tersebut. Kemudian selanjutnya ada tabel encrypt. Di tabel encrypt ini digunakan pada form download pada menu enkripsi database. Di sini tabel encrypt ini terdapat 4 kolom, yaitu ID encrypt, kemudian ID users, dan ID DB, dan download add. Tabel encrypt ini memiliki relasi antara dengan tabel user dan tabel database. Kemudian tabel decrypt. Tabel decrypt ini juga memiliki 4 kolom, yaitu ID decrypt, kemudian ada ID user, kemudian ada DB, dan ada download add. Di tabel decrypt ini digunakan pada fitur form download. Tabel decrypt ini memiliki relasi dengan tabel user dan juga dengan tabel DB. Sekian demo database saya. Kemudian selanjutnya kita ke demo prototype. Ini merupakan prototype dari sistem yang akan saya bangun. Ini merupakan tampilan halaman login. User bisa memasukkan username dan password yang sudah terdaftar pada database. Jika belum memiliki akun, maka user bisa register terlebih dahulu. Kemudian user memasukkan username dan password, pastikan sudah benar, lalu user bisa klik tombol login untuk masuk ke sistem. Kemudian selanjutnya ini adalah tampilan ketika user sudah masuk dalam sistem. Di menu database encrypt ini terdapat banyak form. Yang pertama di sini ada form upload. Ini digunakan untuk user ketika user ingin mengupload file database yang nantinya akan dienkripsi. User tinggal mengeklik upload lalu pilih file database yang akan dienkripsi. Jika sudah sukses mengupload, maka akan muncul pesan upload berhasil. Kemudian nanti di sini di form tabel, di form kolom, dan di form isi tabel ini akan muncul data-data dari database yang sudah diupload tadi. Di tabel ini nanti akan muncul tabel-tabel yang ada di database yang sudah diupload. Jika tabelnya lebih dari 1, maka user bisa ngeklik salah satu tabel yang ingin dilihat. Misal klik di sini ada tabel user, ada tabel admin, atau tabel buku. Nah, user ingin mengklik tabel users, maka di sini akan tampil, di bagian kolom ini akan tampil nama-nama kolom yang terdapat pada tabel user tersebut. Akan tampil nama kolom, kemudian tampil tipe data, kemudian tampil panjang data. Kemudian di isi tabel ini nanti akan tampil juga isi detail dari tabel yang kita pilih tadi, yaitu tabel user. Nanti akan muncul isi tabelnya tuh. Kemudian selanjutnya di bawahnya terdapat inputan, yaitu input key untuk nanti menjalankan proses enkripsi. Di sini terdapat 2 form, yaitu untuk menginput form teks dan form angka. Itu karena di sistem ini proses enkripsinya menggunakan kombinasi algoritma Wigner-Schieber dan Cesar-Schieber. Nah, untuk Wigner-Schieber, key yang digunakan itu harus berupa huruf, makanya saya berikan form berupa teks seperti ini. Kemudian sebaliknya Cesar-Schieber itu key-nya harus berupa angka, makanya saya berikan form untuk inputan angka. Nah, user tinggal memasukkan key yang berupa huruf dan berupa angka, kemudian tinggal klik tombol encrypt, maka proses enkripsi akan berjalan. Jika sudah selesai, maka akan muncul pesan enkripsi berhasil. Lalu di bawahnya ada form download. Nah, ini user
Jika ingin mendownload file yang sudah dienkripsi, maka tinggal klik tombol download dan file enkripsi database tersebut akan terdownload dalam device Anda. Kemudian ke menu database decrypt. Tampilan menu database decrypt ini hampir sama dengan encrypt. Di sini user mengupload file enkripsi database tadi, file yang sudah dienkripsi. Kemudian nanti akan muncul tabel yang ada di file database-nya. Di salah satu tabelnya nanti akan muncul kolom, detail kolomnya, kemudian muncul detail isi tabelnya juga. Kemudian di bawahnya terdapat inputan key untuk menjalankan proses dekripsi, inputan key untuk beginner zipper dengan inputan key teks, kemudian Caesar zipper dengan inputan key angka. Kemudian untuk menjalankan proses dekripsinya, user tinggal mengklik tombol decrypt, maka proses dekripsi akan berjalan. Nanti akan muncul pesan dekripsi berhasil jika proses dekripsi sudah selesai. Kemudian jika user ingin mendownload file dekripsinya, user tinggal klik tombol download, maka file dekripsi database-nya akan tersimpan pada device Anda. Kemudian ke menu about. Di menu about ini terdapat about application. Di about application ini akan dijelaskan tentang aplikasi sistem keamanan database ini. Kemudian di how to use ini terdapat cara penggunaan aplikasi ini jika user kebingungan dengan alur dari sistem ini atau kesulitan dalam menginputkan apa gitu. Kemudian di bagian kontak ini nanti user jika ada kendala atau bug, maka user bisa menghubungi melalui WA atau Instagram atau Facebook. Itu. Sekian demo program dari saya. Kemudian saya akan menampilkan kesimpulan. Kesimpulan dari laporan seminar tematik saya, yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi web yang dibangun dapat melakukan proses pengamanan database. Proses pengamanan database pada aplikasi web ini dilakukan dengan proses enkripsi menggunakan kombinasi algoritma beginner zipper dan Caesar zipper. Proses pengamanan dengan kombinasi beginner zipper dan Caesar zipper ini diharapkan mampu melindungi database agar tidak diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.